Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nama saya Andre Natalkilu dengan MPM. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang saya akan bahas di sini. Yang pertama, pengertian memori jangka panjang. Yang kedua, jaringan semantik. Yang ketiga, premise and script. Yang keempat, kesimpulan. Pertama, pengertian. Memori jangka panjang atau long term memory merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Memori jangka panjang ini biasanya diberi sebuah label sebagai memori eksplisit, simatik, serta memori implisit. Setiap ide pasti dikaruniai sebuah otak yang mempunyai fungsi untuk mengulas memori, menggerakkan banyak saraf untuk berpikir, serta yang paling penting yaitu untuk menyimpan banyak data atau sebuah ingatan. Nah, ada beberapa fungsi memori, yaitu yang pertama, procedural memory, merupakan contoh dari memori jangka panjang yang berhubungan dengan prosedural yang merujuk pada sebuah pengetahuan dengan cara mengajarkan sesuatu dalam sebuah dunia pekerjaan. Yang kedua, memori autobiografis, merupakan contoh jangka panjang yang berhubungan dengan seseorang mengenai masa lalu. Yang ketiga itu memori sensoris, merupakan sebuah ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan penyimpanan informasi yang sementara dibawa oleh pencairan. Yang kedua itu jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan salah satu yang dipelajari dalam materi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jaringan semantik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antara berbagai objek. Dalam jaringan semantik terdapat gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antara berbagai objek, terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan objek dari informasi tentang objek-objek tersebut. Konsep jaringan semantik diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Rosqualin, dan jaringan semantik merupakan teknik representasi kecerdasan buatan klasik yang digunakan untuk informasi proporsional. Yang dimaksud dengan informasi proporsional adalah pernyataan yang mempunyai nilai benar atau salah. Informasi proporsional merupakan bahasa deklaratif karena menyatakan fakta. Tujuan dari pembuatan jaringan semantik. Tujuan pembuatan jaringan semantik adalah untuk mempresentasikan organisasi dari ide-ide dalam materi pembelajaran agar dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Dengan mengajak siswa menganalisis struktur ide-ide yang dipelajari, berarti membantu kita untuk menganalisis struktur pengetahuannya, yang akan membantunya untuk memadukan ide baru dengan ide yang sudah ada. Oke, jenis-jenis jaringan semantik. Yang pertama, umum khusus. Yang kedua, teknik aplikasi. Yang ketiga, persyaratan kelanjutan. Yang keempat, sistem komponen. Yang kelima, sinonim. Yang keenam, perbedaan. Yang ketujuh, hubungan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar atau skema jaringan semantik. Yang berikutnya, premise and script. Premise merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Frame memiliki slot yang menggambarkan rinci atau atribut dan karakteristik objek. Frame biasanya digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman-pengalaman. Dengan menggunakan frame, sangat mudah untuk membuat inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru, karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Hierarki frame. Kebanyakan sistem AL menggunakan kumpulan frame yang saling terkait satu dengan yang lain bersama-sama. Gambar di bawah ini menunjukkan hierarki frame kendaraan, terdiri dari 5 frame, yaitu frame kereta api,
frame sapaan, frame mobil, frame pesawat, frame kapal. Masing-masing frame masih dapat dipecah lagi menjadi beberapa frame yang rinci. Misal, frame mobil terdiri dari frame penumpang mobil, frame truk, frame bus. Susunan hierarki dari frame mengizinkan pewaris frame. Akar dari tree terletak di puncak, di mana level tertinggi dari abstraksi disajikan. Frame pada bagian dasar atau bawah disebut daun dari tree. Hierarki mengizinkan pewarisan sifat-sifat. Setiap frame biasanya mewarisi staf sifat dari frame dengan level yang tinggi. Pewaris merupakan mekanisme untuk membentuk pengetahuan yang menyediakan nilai slot dari frame ke frame. Kedua, naskah atau script. Script adalah skema presentasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu mempresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Perbedaannya, frame menggambarkan objek, sedangkan script menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, script menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Elemen script meliputi yang pertama, kondisi input, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku suatu peristiwa dalam script. Kedua, track, yaitu variasi yang mungkin terjadi atau dalam suatu script. Yang ketiga, prop, berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi. Yang keempat, rule, yaitu pesan yang dimainkan oleh seseorang dalam peristiwa. Yang kelima, scan, yaitu adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu peristiwa. Yang keenam, hasil, yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Berikut ini adalah contoh skrip kejadian yang ada di ujian akhir semester atau jalur track. Ujian tertulis mata kuliah, kecerdasan buatan atau rule, atau peran, mahasiswa, pengawas, prop atau pendukung. Lembar soal, lembar jawaban, presensi, pena, dan lain-lain. Kondisi input. Mahasiswa terdaftar untuk mengikuti ujian adegan atau scan. Yang pertama, persiapan pengawas. Pengawas menyiapkan lembar soal, pengawas menyiapkan lembar jawaban, pengawas menyiapkan lembar presensi adegan. Yang kedua, mahasiswa masuk ruangan. Pengawas mempersilakan mahasiswa masuk, pengawas membagikan lembar soal, pengawas membagikan lembar jawaban, pengawas memimpin doa adegan. Yang ketiga, mahasiswa mengerjakan soal ujian. Mahasiswa menuliskan identitas di lembar jawaban, mahasiswa menandatangani lembar jawaban, mahasiswa mengerjakan soal, mahasiswa mengecek jawaban adegan. Yang keempat, mahasiswa telah selesai ujian. Pengawas mempersilakan mahasiswa keluar dari ruangan, mahasiswa mengumpulkan kembali lembar jawaban, mahasiswa keluar ruangan adegan. Kelima, mahasiswa mengemasi lembar jawaban. Pengawas mengurutkan lembar jawaban, pengawas mengecek lembar jawaban dan presensi. Pengawas meninggalkan ruangan. Sistem produksi atau aturan produksi atau production rules. Representasi pengetahuan dengan sistem produksi berupa aplikasi atau aturan atau rule yang berupa satu, antecedent, yaitu bagian yang mengekspresikan situasi atau premis atau pernyataan berlawanan, if. Yang kedua, konsekuen, yaitu bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai besar atau pernyataan berlawanan atau then. Konsekuensi atau konklusi yang dinyatakan pada bagian then baru dinyatakan benar jika bagian if
pada sistem tersebut juga benar dan sesuai dengan aturan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan backward atau forward dalam memilih metode penalaran. Pertama, banyak keadaan awal dan tujuan. Jika jumlah keadaan awal lebih kecil daripada tujuan, maka digunakan penalaran forward. Sebaliknya, jika jumlah tujuan lebih banyak daripada keadaan awal, maka dipilih penalaran backward. Yang selanjutnya, rata-rata jumlah node yang dapat diraih langsung dari suatu node lebih baik dipilih dan jumlah node tiap cabangnya lebih sedikit. Dan selanjutnya, apakah program butuh menanyai user untuk melakukan justifikasi terhadap proses penalaran? Jika ya, maka alangkah baiknya jika dipilih arah yang lebih memudahkan user. Dan selanjutnya, bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika kejadian itu berupa fakta baru, maka lebih baik dipilih penalaran forward. Namun jika kejadian itu berupa query, maka lebih baik digunakan penalaran backward. Terakhir, kesimpulan. Representasi pengetahuan adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh keadaan suatu skema atau diagram tertentu, sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain, dan dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Oke, mungkin itu saja dari saya.